Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fajrul Ramadan dengan NIM 19.1860 dari kelas A Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah basis data dengan studi kasus yang saya ambil, yaitu warung kopi. Untuk permasalahannya, dikarenakan pendataan menu minuman dari warung kopi yang didata secara manual menyulitkan pegawai untuk mengecek ketersediaan menu dan juga memproses pembelian. Juga pembeli kesulitan dalam melakukan pembelian menu dari warung kopi karena semua dilakukan secara manual, dan juga data pegawai dari warung kopi juga tidak terdata secara digital sehingga akan rawan kehilangan data. Untuk target yang ingin dicapai yaitu membuat sistem database untuk data menu dari warung kopi, data transaksi, data pegawai yang bekerja di warung kopi, data input dan transaksi sebagai app kasir. Kemudian untuk identifikasi data, di sini ada 4: data menu, ID menu, nama menu, harga stok. Kemudian data pegawai, di sini ada ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon, dan bagian. Untuk data pembeli, di sini ada ID pembeli, nama pembeli. Kemudian di transaksi juga ada transaksi, tanggal transaksi, nama pembeli, nama menu, KTY, itu banyaknya menu yang akan dibeli, kemudian total harga. Untuk contoh isian datanya seperti ini, bisa di pause kalau mau lihat. Ini data menu, data pegawai, data pembeli, data transaksi. Kemudian untuk diagram IRD-nya di sini bisa dilihat ada 4 entitas, di mana entitas pembeli ini akan berelasi dengan ID menu, dengan relasinya adalah membeli, dan akan menghasilkan suatu tabel yaitu transaksi. Di mana di sini untuk kardinalitasnya itu many to many, dan minimumnya di pembeli adalah 1, maksimumnya adalah many. Kemudian di menu juga sama, minimumnya 1 dan maksimumnya many. Di sini berarti bahwa satu pembeli atau banyak pembeli bisa memesan satu atau banyak menu dan akan disimpan nantinya di tabel transaksi. Dan untuk relasi kedua yaitu pembeli dengan pegawai, di sini berelasi, menghasilkan relasi yaitu memproses dengan kardinalitasnya yaitu many to one atau one to many. Dan di sini untuk minimumnya di pembeli adalah 1 dan maksimumnya adalah many. Dan di pegawai minimumnya adalah minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 1. Dimana berarti bahwa satu pegawai hanya bisa memproses satu atau banyak pembeli, atau satu atau banyak pembeli hanya bisa diproses oleh satu pegawai, dan pegawai ini yang bisa memproses hanya di bagian sebagai kasir, dimana karena itu ini ditulis minimumnya adalah 0. Jadi tidak semua pegawai bisa memproses pembelian. Kemudian di sini ada skema relasi. Di sini pembentukan skema relasinya seperti ini. Di sini ID pembeli sebagai primary key akan berelasi dengan ID pembeli foreign key di transaksi. Kemudian di menu juga ID menu sebagai primary key akan berelasi dengan foreign key ID menu di bagian entitas transaksi. Kemudian di pegawai juga sama, ID pegawai sebagai primary key akan berelasi dengan foreign key ID pegawai di entitas pembeli. Kemudian kita akan lanjut ke bagian demo programnya. Di sini adalah demo programnya. Di sini adalah tampilan web add kasirnya. Di sini ada menu daftar menu dan daftar transaksi. Kita coba masuk ke menu dulu. Nah, di sini akan menampilkan seluruh menu yang ada. Jadi di sini ada menu americano dengan harga 1.000 dan stoknya 50. Kemudian ada black coffee dengan harga 14 dan stoknya adalah habis. Kenapa bisa habis? Karena ada percabangan nanti. Kalau percabangannya stoknya itu lebih besar dari 0, maka akan ditampilkan stoknya, stok real dari database. Kemudian jika tidak lebih besar dari 0, maka akan ditampilkan itu habis. Kemudian ada daftar transaksi. Di sini adalah daftar transaksi hari ini menggunakan function date dengan time zone-nya adalah Asia atau Jakarta. Di sini total misalnya dihasilkan dari sum agregasi SQL dari total di bagian entitas transaksi. Akan menampilkan transaksi di tanggal hari ini, tanggal 22.
yaitu ini transaksinya di transaksi Bapak Juru RVM beli sebanyak ini dan totalnya seperti ini. Kemudian untuk menu home sendiri di sini ada jumlah menunya totalnya ada 5, jumlah transaksi hari ini ada 3, jumlah pegawai adalah 5. Dan di bawah ini adalah form inputan untuk ketika kasir akan menginputkan pembelian dari calon pembelinya. Misalnya ini kita kasih Irfan Fajrul Ramadan. Dengan pilihan menunya adalah pilihan menu misalnya Americano deh. Terus banyak pembelinya misalnya bisa beli 3. Kemudian nama kasirnya siapa? Di sini Abdi Maulana sebagai kasirnya. Kemudian tanggal atau date sekarang. Kemudian beli. Nah, di sini akan tampil struknya. ID transaksinya adalah T11 dengan tanggal transaksi sekarang 2021 bulan 1 tanggal 22. Dengan nama pembelinya adalah Iva Fajrul Ramadan, menu yang dibeli Americano sebanyak 3. Kemudian total harganya adalah 51.000. Kemudian kita kembali dan dicek di bagian daftar transaksi. Di sini akan terrecord di mana tadi. Nah, T11 Iva Fajrul Ramadan. Di sini membeli Americano dan sebanyak 3. Harga totalnya 51.000. Di sini ada sebanyak 3. Maka di sini saya juga menyiapkan trigger untuk di bagian menu. Dimana kalau ada transaksi masuk, maka stoknya akan di menu akan dikurangi dari banyaknya dia yang dibeli. Jadi stok awal dari Americano akan dikurangi 3. Di sini coba cek daftar menu. Nah, daftar stok dari Americano yang aslinya adalah 50. Karena udah dibeli 3, maka stoknya tinggal 47. Oke, untuk penjelasan di kasirnya sudah. Sekarang kita masuk admin. Nah, di sini disuruh login dulu. Saya sudah set, tapi tidak di database di codingannya, tapi dengan username admin dan passwordnya admin. Kalau kita coba menyalahkan, maka akan kembali di admin index PHP. Kemudian ketika saya isi admin passwordnya admin, maka akan masuk ke admin area. Di sini admin area bisa mengakses apapun, bisa menambahkan menu, edit atau bahkan hapus menu. Kemudian di daftar transaksi ini akan menampilkan seluruh transaksi dari tanggal manapun. Omsetnya sekarang adalah seperti bisa dilihat total harganya. Kemudian di sini juga bisa melihat daftar pegawai, bisa mengedit maupun menghapus dan menambah. Sekarang saya coba untuk tambah dulu, tambah dari menu, tambah. Misalnya ada menu misalnya CF 1. Nama menu misalnya kopi hitam, harganya 8.000. Stoknya ada banyak, misalnya 50 deh. Nah, di sini klik tambah, akan kembali ke admin area dan CF01 kan sudah ditambahkan. Jadi di sini saya memakai order by stok, dimana akan mengurutkan dari stok terbanyak, akan memudahkan juga untuk pencarian stok yang habis dan juga yang banyak. Yang habis pasti akan paling bawah. Kemudian di sini saya akan mencoba mengedit stoknya atau namanya edit. Dan harganya saya kasih 10.000. Dan stoknya saya tambah, misalkan ada pemasukan baru, ditambah edit. Nah, maka akan berubah, kopi hitam edit harga 10.000 dengan stoknya 90. Di sini akan mencoba menghapus dari menu ini, kopi hitam edit ini saya hapus. Maka akan terhapus, di database juga akan terhapus. Kemudian daftar pegawai. Di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah pegawai baru yang posisinya adalah sebagai kasir. Misalnya nama pegawainya Irfan Fajrul. Alamatnya saya Lamongan. Bagian misalnya kasir. Nah, ditambahkan, maka akan tampil di sini sebagai kasir. Kemudian kita coba edit. Saya tampilkan dulu untuk di awal.
kasir misalnya saya logout dulu, logout berjalan dengan optimal. Kemudian di sini nama kasirnya akan bertambah Irfan Fajrul. Jadi di nama kasir ini memakai where, di mana untuk bagiannya hanya sebagai kasir yang dapat memproses Fajrul. Oke, kita kembali ke admin. Admin. Daftar pegawai. Nah, Teacher Irfan. Kita coba edit. Nah, kita coba editnya sebagai barista. Karena namanya juga tambah. Pakai nama lengkap saya. Dan lowongan oke, edit. Sini sudah teredit. ID pegawai saya adalah P6 dengan nama lengkap saya, Lamongan, nomor HP dan sebagai barista. Kita coba cek lagi di bagian kasirnya. Nama kasir saya sebagai kasir sudah tidak dicatat sebagai kasir lagi. Jadi tidak bisa tampil di bagian sini. Kita balik lagi. Oke, daftar pegawai. Kemudian kita coba menghapus. Kita coba menghapus saya sebagai pegawai. Nah, maka akan terhapus. Saya sudah tidak menjadi pegawai di sini. Kemudian untuk daftar transaksi juga ada omsetnya di sini, akan menghitung total dari semua ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.